Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Oke, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik ya, yang mana kita masih di tema 3, Tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatan pagi hari pada pembelajaran keempat. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar setiap kegiatan yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, Ibu harapkan kalian mampu membuat kalimat menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan pagi hari. Dan yang kedua, Ibu harapkan kalian juga mampu menyanyikan lagu bangun pagi diiringi tepuk tangan dan tepuk paha. Nah, agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, Ibu harapkan kalian bisa memperhatikan penyampaian materi yang Ibu sampaikan. Oke, sekarang di sini Ibu mau membacakan sebuah cerita, yaitu tentang tubuh sehat. Nah, guru menerangkan pentingnya berolahraga. Berolahraga membuat tubuh menjadi sehat. Murid-murid jadi bersemangat karena sehat. Kebiasaan bangun pagi itu sehat, jangan malas bangun pagi. Nah, di sini dari cerita ini mengajak kita agar selalu berolahraga. Kenapa? Karena berolahraga itu sangat penting. Nah, penting untuk apa? Untuk kesehatan tubuh kita. Kalau misalkan kita ingin menjaga tubuh kita agar sehat, maka kita harus rajin berolahraga. Ya, dengan berolahraga membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, itu adalah cerita yang memang kita perlu tahu. Dan kita juga perlu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun pembelajaran PJOK ini memang adanya 2 minggu sekali, Ibu titip kalian meskipun 2 minggu sekali tadi biasakan berolahraga, minimal jalan atau misalkan melakukan pemanasan atau lari di tempat ataupun apa. Kalian bisa lakukan berolahraga di rumah ya. Oke, nah anak-anak, di sini Ibu mau tanya terhadap sikap kalian. Bagaimana sikap kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari? Nah, di sini berilah tanda centang atau checklist untuk sikap yang baik pada pagi hari. Nah, malas bangun tidur karena mengantuk. Apakah ini merupakan sikap yang baik? Sikap yang baik pada pagi hari? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pagi-pagi itu harus semangat bangun tidur, jangan malas-malesan. Berarti kita beri tanda X. Kemudian yang kedua, semangat bersiap-siap ke sekolah. Coba, apakah ini merupakan sikap yang baik? Ya, betul. Kenapa? Karena kita itu perlu keadaan yang baik, bersemangat untuk siap-siap berangkat ke sekolah. Apalagi hari ini sebagian di antara kalian ada yang melakukan PTM. Nah, berarti kalian harus semangat bangun pagi dan bersiap-siap pergi ke sekolah. Berarti ini merupakan sikap yang baik, beri tanda checklist. Kemudian yang ketiga, segera merapikan tempat tidur. Nah, ketika kita bangun tidur, maka kita harus segera merapikan tempat tidur yang bisa kalian rapikan. Kalau misalkan bagian atau benda-benda yang memang tidak bisa kalian rapikan karena terlalu berat atau apa, itu tidak perlu. Kalian merapikan yang memang bisa kalian rapikan. Berarti ini merupakan sikap yang baik. Berarti kita beri tanda checklist. Kemudian tergesa-gesa sarapan pagi. Nah, ketika kita sarapan pagi tentunya harus semangat. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa itu jangan malas-malesan gitu ya. Jangan merasa gimana ya, tergesa-gesa itu memang sikap yang tidak yakin gitu kan. Jadi jangan tergesa-gesa ya.
Berarti sikap tergesa-gesa sarapan pagi itu bukan merupakan sikap yang baik, berarti kita beri tanda X. Kemudian selanjutnya menghirup udara pagi. Nah, menghirup udara pagi ini adalah sikap yang baik yang perlu kita lakukan di pagi hari. Kalau misalkan kita bangun pagi-pagi, apalagi pada waktu subuh, ketika kita membuka jendela, udara yang masuk itu adalah udara yang baik. Kenapa? Karena udara di pagi hari waktu subuh itu belum tercampur oleh uap-uap yang tidak sehat. Jadi kalau misalkan kita buka jendela di waktu subuh, udara sehat itu masuk ke rumah kita. Apalagi kalau misalkan di rumah kalian itu banyak tanaman-tanaman atau pohon-pohon, itu udara yang masuk itu adalah udara yang sehat. Makanya kita harus menghirup udara pagi. Kalau misalkan udara yang sudah tercampur dengan asap rokok atau misalkan asap kendaraan gitu ya, itu memang berbahaya. Jadi kita usahakan menghirup udara pagi itu adalah udara yang memang belum banyak kendaraan yang lewat, misalkan ya, belum udara yang datang di waktu subuh. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau sikap-sikap yang baik yang perlu kita contoh. Jadi kalian perlu mengikuti sikap-sikap yang baik. Kalau yang tidak baiknya seperti malas bangun tidur, tergesa-gesa saat sarapan pagi, itu tidak boleh. Untuk yang lainnya silahkan kalian aplikasikan bagi kalian yang memang suka ketika mau melaksanakan pembelajaran yang malas-malasan. Yuk, mulai dari sekarang perbaiki dan biasakan kebiasaan yang memang baik dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Oke. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki lagu, dengarkan ya. Itu adalah lagu tentang bangun pagi. Nah, dari lagu tadi yang kita dengarkan, ini adalah lagu yang memang semangat gitu ya. Mulai dari ketika bangun pagi, siap-siap untuk pergi ke sekolah. Tentunya kita pergi ke sekolah itu untuk mencari ilmu agar mencari ilmu untuk kita aplikasikan. Nah, jadi ketika kita mau belajar itu harus dengan keadaan senang. Makanya kita harus selalu menjaga menjaga semangat kita dan tingkatkan juga semangat kalian ketika belajar ya, atau menuntut ilmu. Nah, pada lagu bangun pagi di atas atau pada lagu bangun pagi yang barusan yang kita dengarkan, itu adalah ada kata yang berbunyi pendek dan ada kata yang berbunyi panjang. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bunyi panjang dan bunyi pendek, berarti dengan tanda garis miring. Kalau sekarang di sini ada kata yang berbunyi panjang itu yang berwarna merah. Nah, di sini coba kalian perhatikan teks dari lagu yang tadi. Di sini ada teks yang memang diberi tanda merah. Nah, di sini ini ada yang warna merah ya. Nah, tadi yang diberi tanda merah itu adalah nadanya yang panjang. Jadi untuk cara menyanyikannya, jadi 1, 2, jadi ada nada panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh senang. Sekali lagi, sungguh senang,
amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh senang. Jadi tentunya dengan ada tanda seperti ini kita bisa membedakan ya antara mana yang dibacanya panjang, mana yang dibacanya pendek. Kalau misalkan gini, satu. Nah, kalau misalkan di sini kita tidak teratur atau misalkan kita mau menyanyi seenaknya, itu tentunya tidak akan berirama ya, tidak akan enak didengar. Makanya dari lagu ini kita beri tanda kalau misalkan ada yang hurufnya atau katanya itu diberi tanda merah, berarti itu tandanya kita dinyanyikannya itu dengan nada yang panjang. 1, 2, nah 1, 2, 3, 4. Nah gitu ya, itu adalah sebagian contoh. Nah silakan nanti kalian boleh coba hafalkan lagu ini dan sesuaikan nadanya. Jadi kalau misalkan kita mau menyanyikan sebuah lagu, tentunya kita harus sesuaikan dengan nada yang memang enak ketika ingin diperdengarkan kepada orang lain. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah kita barusan sudah mencoba bagaimana cara menyanyikan lagu dari Bangun Pagi ini. Oke. Nah, kemudian jika kalian sudah mencoba menyanyikannya, Ibu mau mengajak kalian untuk menulis. Nah, di sini terdapat kata yang mana kata di sini adalah kata yang memang tersusun secara tersusun secara acak. Mohon maaf ya. Tersusun secara acak. Nah, tugas kita apabila kita menemukan kata-kata yang belum tersusun dengan acak, maka kita harus menyalin dan menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nah, coba kalian dengarkan apa yang Ibu baca, apakah kalimat ini sudah enak didengar atau belum. Dito pagi bangun, maksudnya apa? Nah, berarti kan kalau misalkan kita belum tahu maksud dari teks ini, tentunya kita harus menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Dan untuk cara menyusunnya, di sini terdapat kata yang ditulis tebal. Ada kata dito, ayah, adik, sarapan, matahari. Jadi untuk kata yang diberi tanda tebal ini adalah kata yang perlu kita tulis dalam kalimatnya. Jadi ditulisnya dari kata pertama. Jadi di sini dito titik. Jadi dito apa? Nah, silakan kalian susun. Tentunya ketika kalian menyusun itu kuncinya gunakan kata pertama yang ditulis tebal. Jadi kata yang pertama dituliskan di sini adalah kata yang memang yang ditulis secara tebal. Kemudian kata yang selanjutnya disesuaikan sampai kata tersebut tersusun dengan baik. Tentunya kita perlu mencoba, misalkan Dito pagi bangun. Nah, ini kan belum sempurna. Kalau misalkan kita coba lagi, Dito bangun pagi. Nah, kan kalau misalkan kita sudah mencoba menyusunnya sehingga menjadi sebuah kalimat yang memang sempurna atau enak dan kita paham terhadap teks tersebut, berarti itu sudah menjadi sebuah kalimat yang tersusun dengan baik. Begitupun kata selanjutnya. Nah, silakan nanti kalian kerjakan ya menyusun kalimat ini. Nah, anak-anak, itu materi hari ini. Jadi kita tidak banyak materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi kita sudah belajar mengenal panjang pendeknya nada. Kemudian kita juga sudah mengenal menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Nah, untuk tugasnya hari ini Ibu mau silahkan kalian kerjakan di buku tematik halaman 29 dan halaman 30. Nah, kalau di halaman 30 itu kalian melengkapi kata yang sudah tersedia dari sebuah kalimat. Nah, itu sebagai bahan latihan silahkan kalian isi ya di halaman 30. Di halaman 29 juga yang tadi yang menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Dan Ibu titip, Ibu mau semuanya hafalkan lagu Bangun Pagi tanpa di video. Jadi kalian tidak perlu memvideokan dikirim ke Google Classroom atau dikirim ke WA Ibu, tapi kalian cukup menghafalkannya saja untuk sesuai dengan nada panjang dan pendeknya. Oke, siap ya? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat melaksanakan pembelajaran. Meskipun kita laksanakan secara home learning, tapi ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk selalu belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.